Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid dengan NIM 23122005 akan mempresentasikan tugas akhir semester saya yaitu basis data dengan judul implementasi sistem farmasi penjualan kopi berbasis data relasional pada SQL Server. Yang mana terdapat dosen pengampu yaitu Bapak Jeffrey Rahmat Mulia Eskom. Dan sini masuk ke sebelum masuk materi saya, di sini saya dapat lampirkan kata pengantar. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah basis data, di mana saya mencoba mengaplikasikan seluruh teori perancangan basis data mulai dari identifikasi entitas, normalisasi hingga implementasi fisik. Dan di sini juga terdapat daftar isi yang mana ada dalam bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang pemilihan studi kasus bisnis, ada bab 2 perancang basis data, bab 3 implementasi fisik, dan bab 4 terdapat analisis query dan laporan. Next, sekarang masuk ke bab 1 pendahuluan. Industri coffee shop saat ini berkembang sangat pesat dan persaingannya semakin ketat. Namun kenyataannya banyak kedai kopi skala kecil menengah masih mengandalkan pencatatan manual atau spreadsheet sederhana. Ini menimbulkan masalah seperti nota hilang, stok tidak sinkron, dan penjualan sulit melacak riwayat pelanggan. Oleh karena itu, saya memilih studi kasus sistem penjualan kopi untuk mensimulasikan bagaimana basis data pada SQL Server dapat menyelesaikan masalah tersebut, mengurangi redundasi data, menjaga integrasi stok, dan menghasilkan laporan analitik untuk pengambilan keputusan bisnis. Slide selanjutnya terdapat ruang lingkup sistem, yaitu agar dapat pengembangan tetap fokus. Saya membatasi ruang lingkup sistem yang tercakup pengelolaan data master menu, kategori, dan data pelanggan beserta status membership dan pencatatan transaksi penjualan. Selanjutnya itu terdapat model entry keuangan di mana sistem belum mencakup kehidupan biaya presiden kedai seperti listrik, sewa tempat, dan pajak. Next, kita masuk ke bab 2 yaitu entity relationship diagram. Yang mana di dalamnya terdapat perancang basis data yaitu tahap perancang logika maupun fondasi utama sebelum sistem diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman atau query SQL. Dan di dalamnya juga terdapat ERD. Di dalam ERD ini ada 5 entitas utama yaitu kategori, masuk ke relasi kategori ke menu, relasi ke pelanggan ke penjual atau one to many. Yang ketiga terdapat relasi penjualan ke menu yaitu many to many, dan relasi penjualan ke detail penjualan one to many, dan menu ke detail penjualan one to many. Di sini terdapat rancangan ERD-nya di mana terdapat 5 rangkaian yang dimana terdapat yang pertama itu ERD pelanggan, kategori, penjualan, menu, dan detail penjualan. Selanjutnya terdapat dokumentasi kamus data, yaitu untuk kamus data setiap tabel saya definisikan sebagai contoh tabel menu ID primary key, harga bertipe desimal agar presisi nominal uang terjaga, dan stok bertipe integer. Mungkin next. Bisa dari sini terdapat tabel menunya, tabel pelanggan, tabel penjualan, tabel detail penjualan. Yang ketiga terdapat proses normalisasi, yang mana untuk memastikan struktur penyimpanan data penjualan dengan efisiensi maksimal serta terhindar dari anomali, yang mana terdapat di dalamnya insert, update, dan delete anomalies. Desain basis data ini telah melewati serangkaian proses pengorganisasian data atau standar normalisasi. Kita masuk ke set 8 yaitu dapat Zirnovam 3NF, yaitu tahap 3NF menuntut penghapusan ketergantungan transitif, yakni kondisi di mana sebuah atribut bergantung pada atribut non-kunci. Kita masuk ke bab 3, terdapat implementasi fisik. Masuk ke implementasi fisik di SQL Server Management Studio, tahap pertama adalah DDL, di mana saya membuat database sistem kopi lalu membangun kelima tabel secara berurutan. Lalu membangun kelima tabelnya dengan terdapat kategori pelanggan, menu penjualan, dan detail penjualan. Kita masuk ke slide ke-10. Di sini terdapat tabel atau gambar implementasi DML. Hasil eksekutif script DL dapat diperhatikan di sini.
di mana terdapat membuat database, membuat tabel kategori, dan membuat tabel menu. Mana hasil akhirnya adalah command complete successfully. Selanjutnya kita masuk ke bab 11, terdapat skenario menu paling laris. Yang di slide ini terdapat berapa skenario menjawab kebutuhan manajemen untuk mengetahui 5 menu paling laris, di mana terdapat strategi pemasaran dan ketersediaan stok. Query ini menggabungkan tabel detail penjualan dan menu memakai join, menghitung total kuantitas terjual dan SUM. Next, masuk ke bab 4. Di sini terdapat skenario 2, yaitu early warning stock. Setelah basis data fisik terbentuk dan terisi oleh data transaksi simulasi, tahapan esensial berikutnya adalah pengoperasian data query language atau DQL. Penggunaan ini sintaks select yang dikombinasikan dengan berbagai klausa lanjutan seperti where. Skenario 1, laporan 5 menu paling laris yaitu produk unggulan. Latar belakang analisis untuk merumuskan strategi pemasaran, memastikan ketersediaan bahan baku utama, pihak manajemen kedai perlu mengetahui produk mana yang paling diminati. Mungkin bisa dipahami dari gambar 4.1 itu hasil query skenario, di mana di dalamnya terdapat select top 5, menu top 5 di sebuah toko, dan form data penjualannya, group by nama menu, dan order dari stok yang terjual. Dan hasilnya bisa dilihat yang terlaris itu terdapat franchise, croissant butter, cappuccino hot, dan cafe latte, dan brownies spark. Next, kita masuk ke slide ke-13, itu terdapat skenario 2, yaitu untuk pengecekan menu dengan stok menipis. Bisa dikatakan juga sebagai early warning system. Latar belakang analisis kehabisan stok produk, stok out dapat menyebabkan hilangnya potensi pendapatan dan menurunkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, sistem harus mampu memberikan peringatan dini terhadap barang-barang yang kuantitasnya sudah menyentuh batas minimum. Di mana di sini di skill servernya bisa kita inputkan select dengan nama menu, stok harga, dan form menu stok kurang dari 15 dan stok ACC, croissant butter, dan brownies patty. Slide ke-14, di sini terdapat skenario 3, yaitu akumulasi pendapatan berdasarkan profil pengguna. Latar belakang analisis, membangun loyalitas konsumen adalah kunci sukses bisnis PNB. Kedai kopi perlu mengidentifikasi siapa saja pelanggan yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi untuk diberikan apresiasi atau reward khusus, terutama membandingkan antara pelanggan berstatus regular dan VIP. Query ini menggabungkan tabel pelanggan dan penjualan, lalu mengakumulasi total belanja menggunakan fungsi agregat SUM. Mana terdapat hasil akhir dari gambar 4.3, yaitu hasil query skenario 3. Ahmad Reza dengan status VIP, total pembelanjaan di bulan ini terdeteksi berbelanja sejumlah Rp83.000. Sedangkan Citra Kirana di VIP cuma Rp30.000. Ada juga di kelas reguler terdapat Deddy Saputra dengan total transaksi sejumlah Rp68.000. Selanjutnya ada skenario 4, yaitu laporan riwayat transaksi TORIS, yaitu buku besar penjualan. Latar belakang analisis, pada proses audit keuangan harian atau pencocokan nota transaksi, manajer operasional memerlukan buku besar yang menjabarkan setiap transaksi secara amat rinci, di mana di dalamnya terdapat merupakan query kompleks yang menyatukan 4 tabel sekaligus, penjualan, pelanggaran, detail penjualan, dan menu. Di sini bisa dilihat 2023 sampai 2024 pada bulan 11 sampai bulan 11 di tahun berikutnya. Mungkin bisa dipahami dari hasil query skenario 4. Next, masuk ke skenario 5, pemetaan distribusi dan varian menu per kategori produk. Pihak manajemen ingin melihat keberagaman katalog produk mereka sehingga mengetahui jumlah varian menu di setiap kategori, bisa membantu barista dan pengelolaan menu R&D untuk memutuskan apakah mereka perlu menambah inovasi minuman baru. Misalnya kategori non-coffee masih terlalu sedikit atau mengurangi kategori yang terlalu banyak. Contohnya di espresso base, menggunakan fungsi con yang dikomunikasikan dengan group by menu. Mana di sini juga didapatkan hasil akhir dari query skenario 5, terdapat espresso base, manual brew, non-coffee, pastry, dan snack. Masuk ke bab 5, itu kesimpulan. Kesimpulannya, proyek pengembangan basis data relasional untuk sistem penjualan kedai kopi ini telah berhasil diselenggarakan dengan beberapa pencapaian utama. Yang pertama, terdapat struktur data yang efisien. Yang kedua, terdapat implementasi teknis yang valid. Yang ketiga, terdapat analisis informasi yang akurat.
dan saran. Untuk meningkatkan fungsionalitas skalabilitas sistem di masa mendatang, berikut adalah beberapa saran pengembangan dapat diterapkan. Yang pertama, integrasi manajemen inventaris bahan baku. Yang kedua, implementasi sistem hak akses atau role-based access control. Yang ketiga adalah penambahan modul laporan arus kas keluar. Di slide terakhir dapat dilihat yaitu dapat pengembangan termuka penggunaan front dan end, yaitu membantu aplikasi yang termuka grafis seperti aplikasi kaset berbasis web dan mobile. Mungkin cuman itu saja presentasi dari project akhir UAS basis data yang dapat saya jabarkan. Saya Abdul Wahid. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.